diri dulu untuk menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali anak-anak. Sekarang ibu presentasi dulu ya. Jika namanya dipanggil, angkat tangan dan bilang hadir. Anteng Purbawati, Hadir Ibu. Herdian Puspa Firdaus, Hadir. Nurmila Khonita, Hadir. Premi Usriana. Hadir Bu. Alhamdulillah hari ini anak-anak masuk semua. Hari ini kita akan belajar hal baru yang pastinya seru dan bermanfaat untuk kalian. Jangan takut salah, karena dari kesalahan kita bisa menjadi lebih baik. Biar semangat dan biar fokus, kita lakukan tepuk semangat dulu ya, oke? Oke Bu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga, Semangat. semangat, Semangat. Au. Semangat. Semangat. Yeay. Coba perhatikan apa yang saya ucapkan. Nanti kalian menebaknya, paham? Paham. Perhatikan baik-baik. Aku bisa menempel di dinding dan tangan. Aku selalu dilihat setiap saat. Aku selalu bergerak setiap saat. Aku sangat berguna dalam kehidupan. Siapakah aku? Saya bisa jawab Bu. Apa? Jam. Iya benar, jadi jawabannya adalah jam. Anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang materi bilangan cacah dan materi itu sudah selesai. Hari ini kita akan belajar materi mengenai satuan waktu. Tujuannya agar kalian bisa membaca waktu, membaca jam saat kalian ingin datang ke suatu acara, agar kalian tidak terlambat dan datang tepat waktu. Ayo anak-anak, apakah di rumah kalian ada jam? Ada. Ada yang tahu fungsi jam? Menunjukkan waktu. Jadi anak-anak, fungsi jam itu untuk mengukur waktu. Terdapat alat untuk mengukur waktu, diantaranya ada jam dan ada stopwatch. Kira-kira apa sih kegunaan dari jam dan stopwatch? Jam adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu, dan stopwatch adalah alat yang digunakan untuk menghitung satuan waktu berdasarkan jarak yang ditempuh dengan kecepatan tertentu. Lalu satuan waktu itu dibagi menjadi 3. Ada satuan jam, ada satuan menit, ada satuan detik. Bagian-bagian dari jam, nah yang jarum panjang kelihatan ya, itu menunjukkan menit. Jarum pendek menunjukkan satuan jam, dan jarum detik itu yang bunyinya tik 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 itu. Paham? Paham. Perlu diketahui ya anak-anak bahwa dalam satu hari itu ada 24 jam. Dalam satu jam itu ada 60 menit. Dalam satu hari itu jam itu berputar 2 kali putaran. Jadi kalau semisal dari pukul 12 kembali ke pukul 12 itu 1 kali putaran. Kalau jam 12 kembali lagi ke jam 12 itu 2 kali putaran. Nah, perlu diketahui ada 3 pembagian waktu, yaitu
ada pagi, siang, dan malam. Ibu jelaskan dulu bagaimana cara membaca jam. Jadi anak-anak, kalian melihat jarum pendek ada di angka berapa dan jarum panjang di angka berapa pada jam yang waktunya pagi? Yang jarum pendek ada di 9, yang jarum panjang ada di 12. Jadi cara membacanya yaitu pukul 9 tepat dan ditulis 09.00 karena pagi. Arti 00 itu menit dan 00 itu biasa di angka 12. Kalau yang siang, Yang panjang ada di 12, yang pendek ada di 2. cara membacanya yaitu pukul 2 siang. Cara menulisnya angka 14.00 karena siang dan sudah melewati 1 kali putaran. Perlu diingat, waktu siang, sore, dan malam setelah angka 12, maka angka 1 itu ditulis 13, angka 2 ditulis 14, dan angka 3 ditulis 15 dan seterusnya. Pada jarum panjang ada di angka 6 menunjukkan menit di 30 dan dibaca setengah. Misal jam 5.30 itu dibaca setengah 6 pagi. Jarum dari 12 ke 1 itu menunjukkan 5 menit. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Sekarang ini ibu ada alat peraga, ada papan jam analog dan jam digital. Silahkan kalian semua berdiri dan membentuk 2 kelompok besar. Nanti di kelompok 1 di jam analog dan di kelompok 2 di jam digital. Perhatikan baik-baik ya. Kita akan bermain jam. Kalian akan menunjukkan waktu sesuai perintah ibu. Siapa yang paling cepat dan tepat akan mendapatkan bintang. Siap? Siap. Dengarkan baik-baik. Tunjukkan waktu pukul 2 siang tepat. Ya, kelompok jam analog sudah? Sudah. Kita hitung menitnya terlebih dahulu. Jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 4. Benar, jadi si jam analog menunjukkan pukul 2 siang tepat ini untuk kartu pintar. Yang jam digital sudah? Sudah. Jam 2 siang. Bagus sekali, jam kalian menunjukkan pukul 2 siang dengan tepat. Ini bintang untuk kelompok kalian. Lanjut ya. Ya, Bu. Lanjut. Tunjukkan waktu pukul 8 malam lebih 15 menit. Yuk, yuk. Sudah. Oh, jam analog sudah? Sudah. Benar sekali, jam analog menunjukkan pukul 8 lebih 15 menit. Ini bintang untuk kelompok kalian. Jam digital? Jam 8? Iya benar, ini bintang untuk kelompok kalian. Silakan duduk kembali anak-anak. Ya, sama-sama. Anak-anak, sekarang ibu guru minta membagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 5 siswa. Nanti nama kelompoknya ada pagi, siang, dan malam. Sudah terbentuk kelompoknya? Sudah. Ini ada lembar LKPD. Bentar dulu bacakannya ya. Nih. Cara mengerjakan LKPD perhatikan baik-baik. Tulis nama anggota kelompok di lembar pertama ya. Ya, Bu. Nah, tulis nama kelompok pagi, siang, atau malam. Terus bawahnya ada nama anggota kelompok, ditulis semua namanya masing-masing. Lalu diskusikan LKPD bersama kelompok masing-masing. Kerjakan LKPD sesuai petunjuk yang ada di lembar berikutnya. Kalau sudah selesai, nanti presentasikan hasil diskusinya di depan ya. Iya, Bu. Oke, silakan dikerjakan, diskusikan. Gimana anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Baik, waktunya per kelompok maju ke depan ya. Iya, Bu. Nanti pengundian kelompok akan menggunakan skip. Klik. Dede, siapa yang maju?
Benar, tepuk tangan. Silakan kembali. Jadi ini Ibu akan memberikan soal evaluasi. Ini ya. Jangan lupa ditulis nama dan kelas yang ada di atas. Itu ya. Kerjakan secara mandiri, tidak boleh mencontek. Bacalah soal dan kerjakan sesuai petunjuk. Untuk waktunya 10 menit apakah cukup? Cukup. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Dikumpulkan ya. Baik, Ibu akan mengeceknya terlebih dahulu. Setelah Ibu lihat dari jawaban lembar soal evaluasi yang Ibu berikan tadi, kalian sudah paham mengenai materi satuan waktu. Di rumah kalian belajar mengenai materi berikutnya ya. Selanjutnya kalian mengisi lembar refleksi ini. Di mana anak-anak sudah selesai? Sudah. Dikumpulkan ya. Ya, Bu. Ayo siapa yang berani maju untuk menyimpulkan materi hari ini? Angkat tangan. Ria. Oh iya Mbak Herdian, silakan maju untuk menyimpulkan materi hari ini. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang satuan waktu. Nah, satuan waktu itu ada jam, menit, dan juga ada detik. Hebat, benar. Beri tepuk tangan kepada Mbak Dian. Jadi anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang satuan waktu. Waktu itu dapat diukur dengan menit, detik, dan jam. Manfaat untuk kalian supaya bisa memahami waktu, bisa mengatur kegiatan dengan baik, gunakan waktu dengan bijak agar kegiatan bisa teratur dan tepat waktu. Baik anak-anak, pada pembelajaran selanjutnya akan membahas penjumlahan bersusun. Ayo anak-anak menyanyikan lagu yang berjudul Gundul-Gundul Pacul. Gundul-gundul pacul, ayo yang bersedia untuk memimpin doa untuk pulang siapa? Saya. Ayo silakan. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.